Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama berbahagia, kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kembali menghidupkan kita untuk melaksanakan ibadah di kesempatan subuh yang mulia ini. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah merupakan sebuah tawaran yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Siapa yang mengikuti jejak daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Allah akan berikan kebahagiaan kepadanya ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa di antara kita yang tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merugi ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa taat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keberuntungan akan datang untuk dirinya. Siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia akan mengalami kesengsaraan. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari kita ingin mendapatkan rizki yang dengan rizki itu memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Namun ada beberapa hal yang terkadang kita lupa untuk melakukan hal tersebut, padahal itu adalah merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan kepada kita, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita seharian, mulai dari kita bangun kemudian kita berangkat pergi bekerja, ada doa yang harus kita bacakan. Dan doa ini hanya bisa dibacakan oleh orang-orang yang dia tidak absen pada pelaksanaan salat subuh. Ya, doa ini dibacakan oleh orang-orang yang tidak absen pada pelaksanaan salat subuh di setiap pagi ketika dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Nabi? Nabi menegaskan kepada kita untuk memohon 3 permohonan kepada Allah sebelum kita melaksanakan aktivitas kerja kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk memberikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wariskan tayyiban, aku juga memohon kepadamu untuk memberikan kepadaku rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu terhadap amalan-amalan yang aku kerjakan, sekiranya engkau terima di sisimu. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketiga doa ini mesti harus selalu kita baca sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Sebab seseorang ketika dia berjalan, kemudian dia memiliki ilmu dalam perjalanan, tentu apa yang dia kerjakan akan selalu senantiasa dilibatkan terkait dengan pekerjaan yang dia lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mau melakukan kesalahan, pasti akan terkontrol dengan ilmu yang dia miliki. Tentu yang dimaksud di sini adalah
ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang menunjang kegiatan kerja kita. Kemudian kenapa kita harus meminta rizki yang baik? Sebab terkadang ketika kita melakukan pekerjaan, ada celah-celah yang menyebabkan diri kita itu melakukan kesalahan. Ya, karena kita mumpung, sehingga walaupun tidak halal, kita berusaha dan kita paksakan diri kita untuk mengambil hal tersebut. Sehingga wajar Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca doa tersebut. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dijelaskan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Jadi kita membaca doa tidak hanya cukup Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi ada yang harus kita kerjakan lagi. Apa itu? Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Apabila salah seorang di antara kita ketika dia hendak mau pergi bekerja, kemudian sebelum dia keluar rumah dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah, yang kita kenal dengan doa keluar rumah, yuqalu hina idin, maka dikatakan kepada dirinya dengan 3 kalimat. Dikatakan kepada dirinya dengan 3 kalimat ketika seseorang itu membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah sebelum dia keluar dari rumahnya untuk melakukan pekerjaannya. Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang membaca doa ini tatkala dia keluar rumah, maka hal yang dia dapatkan adalah hudita. Ya, hudita. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan dia keluar rumah sampai nanti dia kembali. Tentunya petunjuk di sini adalah petunjuk yang sifatnya baik, yang selalu senantiasa mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, wa kufita, dia akan dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia keluar rumah sampai dia kembali ke rumahnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa bukita, dia akan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan keluar rumahnya sampai dia kembali bertemu dengan keluarganya. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian dijelaskan fatatanahi lahu syaitan. Ya, ketika seseorang itu dia membaca doa tersebut, maka fayaqulu lahu syaitan, ada salah satu dari syaitan itu berkata kepada sahabatnya. Dia berkata kepada sahabatnya dengan kalimat, kaifa laka birrajulin qad hudiya wa kufiya wa wubika. Ya, bagaimana kita mau mendekati orang tersebut sementara dalam perjalanannya dia itu selalu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah sangat memberikan manfaat dan faedah kepada diri kita. Namun terkadang kita melupakan daripada sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau sampai saat sekarang ini kita belum mengamalkan doa ini, marilah kita coba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Setiap kali sebelum kita berangkat, pada saat kita melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian setelah itu ketika kita mau keluar rumah, maka bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Maka jumhur ulama memberikan penjelasan seseorang yang dia melakukan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengarkan, maka kehidupannya akan mendapatkan kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pasti dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemudian di akhirat pun dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih bahagia ketika dia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.